Parlan duduk di ujung tempat tidur sederhana di rumahnya yang kecil. Matanya terfokus pada sehelai foto yang terpampang di dinding, menggambarkan senyum manis seorang wanita yang duduk di sampingnya, sementara bayi kecil mereka berada di pangkuannya. Itu adalah gambaran dari kebahagiaan yang telah lama mereka rindukan, namun kebahagiaan itu telah menjadi sesuatu yang semakin menjauh dari genggaman mereka. Parlan merasa getir melihat istrinya, Siti, yang sedang menangis terseduh-seduh di samping jenazah bayi mereka yang masih bayi. Ini adalah pemandangan yang mengguncang hatinya hingga ke dasar, sebuah penyesalan besar memenuhi pikirannya. Dia tahu, dalam usahanya untuk mencari kekayaan melalui cara yang gelap dan tidak terpuji, dia telah mengorbankan lebih dari yang dia bayangkan. Dan saat ini, harga yang dia bayar adalah terlalu mahal. Parlan adalah seorang lelaki yang penuh dengan impian. Impiannya tidak sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Siti dan bayi mereka yang belum genap berusia setahun. Namun, ketika pria itu merasa bahwa pekerjaannya sebagai buruh bangunan tidak cukup untuk menghasilkan uang yang cukup, dia mulai tergoda oleh rayuan cepat kaya. Pesugihan adalah salah satu cara yang disebut-sebut oleh beberapa tetangganya yang lebih tua sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Awalnya, Parlan menolaknya, tetapi tekanan ekonomi yang semakin meningkat dan ketidakpastian akan masa depan membuatnya akhirnya merasa tertarik untuk mencoba. Siti, di sisi lain, adalah seorang wanita yang setia. Meskipun hidup mereka miskin, dia tetap memilih untuk percaya pada kebaikan alam dan kerja keras sebagai jalan menuju keberuntungan. Baginya, kebahagiaan adalah melihat suami dan anaknya tetap sehat dan berkumpul bersama daripada segala bentuk kekayaan materi. Tetapi, meskipun Siti tidak mengetahui rencana gelap yang ada di benak Parlan, dia bisa merasakan bahwa suaminya semakin jauh darinya secara emosional. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan Parlan. Dia hanya berusaha untuk tetap teguh dan berdoa agar kehidupan mereka akan membaik suatu hari nanti. Hari itu, ketika Parlan pamit kepada Siti untuk berangkat kerja di luar kota, dia merasa ada kombinasi antara kegembiraan dan kecemasan yang menyelimuti hatinya. Dia merasa gembira karena dia yakin bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka, namun juga cemas karena itu berarti mereka akan berpisah untuk sementara waktu. Perjalanan Parlan ke rumah dukun tidaklah mudah. Dia harus melewati hutan belantara dan jalanan yang terjal, namun tekadnya untuk mendapatkan kekayaan mengalahkan rasa lelah dan ketakutannya. Setibanya di rumah terpencil di tengah hutan, dia disambut dengan ramah oleh seorang tua yang menyiratkan kearifan dalam tatapannya. Namun, di balik senyum itu, ada kegelapan yang mengintimidasi. Parlan diperintahkan untuk memakan hidangan daging yang sangat lezat, meskipun dia merasa ragu-ragu tentang asal-usul daging tersebut. Tetapi rasa lapar dan hasratnya untuk mencapai kekayaan memenangkan pertarungan dalam pikirannya, dan dia pun melahap makanan itu dengan rakus. Ritual demi ritual berlangsung, dan Parlan merasa semakin terbuai oleh janji-janji kekayaan yang dijanjikan oleh sang dukun. Dia bahkan hampir melupakan segalanya, termasuk Siti dan bayinya, dalam ambisi yang dipicu oleh keserakahan. Namun, ketika Parlan akhirnya diizinkan untuk pulang, Parlan pulang ke rumah dengan hati yang riang terbuai oleh impian akan menjadi seorang yang mapan secara ekonomi. Sampai di rumah-rumah kecil mereka terasa sepi dan sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Dan ketika dia melihat Siti menangis di samping jenazah bayi mereka yang tidak bernyawa, dia tersadar betapa besar kesalahannya. Dengan hati yang hancur dan penyesalan yang memenuhi pikirannya, Parlan mengambil keputusan yang berat. Dia menyadari bahwa kekayaan materi tidak sebanding dengan harga yang dia bayar, terutama ketika itu berarti kehilangan hal-hal yang sebenarnya berharga dalam hidupnya, tetapi Parlan yang merasa sudah kepalang basah, mengeraskan tekadnya. Ia tak pernah menceritakan apa yang telah dilakukan di rumah dukun tua misterius itu. Kisah itu dipendamnya rapat-rapat. Seiring dengan berjalannya waktu, kekayaan Parlan semakin meningkat dengan fantastis.
Seolah apa yang diusahakannya selalu menghasilkan uang yang berlipat ganda. Tak terasa ia telah menjadi salah satu orang terkaya di kabupaten itu. Tapi itu semua tidak diperoleh dengan gratis karena Siti mulai merasakan kejadian-kejadian aneh di rumahnya, diawali dengan suara-suara aneh di rumah sampai ke penampakan sosok perempuan berwajah pucat di rumahnya dan fenomena-fenomena yang menakutkan dirinya. Hingga pada puncaknya Siti lebih memilih untuk pergi dari rumah. Karena sudah tak tahan lagi dengan suasana mistis yang makin kental di rumahnya. Kepergian istrinya tak menggoyahkan Parlan. Ia justru semakin merajalela dan terlena dengan semua kemewahan yang dinikmatinya. Parlan seolah sudah melupakan bahwa daging yang dulu dimakannya di rumah dukun tua misterius itu tak lain adalah daging anaknya sendiri. Namun pada akhirnya kekayaan yang dimiliki Parlan semakin lama semakin menyusut seiring dengan batas waktu perjanjian Parlan dengan dukun itu semakin habis. Dan berarti sebagai konsekuensi bagi Parlan untuk memberikan tumbal lagi sebagai imbalan dari kekayaan yang dinikmatinya. Demikianlah kisah mistis kali ini. Apabila teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, like dan komen agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.